Semua yang Bapak Ibu atau mungkin kita lihat dulu sekalian tidak lain tidak bukanlah bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melihat itu semua, maka semakin kita yakin bahwa kehidupan kita ini ada tujuan, ada maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, terus-menerus kita bersyukur atas begitu banyak nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Setelah semalam kita dimatikan oleh Allah dalam tidur kita, setelah semalam kita dicabut atau dipisahkan antara raga kita dan ruh kita, dan Allah memberikan kesempatan lagi hari ini kita untuk hadir kembali di dunianya ini, untuk menyaksikan, untuk mentadaburi, untuk merasakan begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua. Semua yang Bapak Ibu atau mungkin kita lihat dulu sekalian tidak lain tidak bukanlah bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melihat itu semua, maka semakin kita yakin bahwa kehidupan kita ini ada tujuan, ada maksudnya. Kehidupan yang Allah takdirkan kita saat ini menjalaninya, ada maksud yang Allah inginkan di situ. Yang pastinya kita sudah tahu bahwa apa yang kita rasakan atau mungkin kita jalani saat ini tidak lain tidak bukan sebuah persiapan untuk pulang ke sebuah kampung yang paling indah, pulang ke kampung yang kekal abadi di sana, dan kita akan bisa menatap, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan orang-orang yang soleh dan keluarga kita insya Allah. Dan setiap hari sekalian semakin kita melihat tanda-tanda tersebut, maka kita akan semakin mengagumi dari apa yang Allah ciptakan kepada atau di alam semesta ini, sehingga dari situ kita makin menginginkan untuk lebih banyak lagi mengingatnya dalam segala bentuk. Yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring, sambil mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dan berkaitan dengan kesehatan sebenarnya juga sama. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya juga sudah memberikan banyak sekali tanda-tanda kebesarannya kepada kita semua, yang kalau kita ikutin itu dengan baik maka sebenarnya mukmin itu harusnya bukan sosok manusia yang sering sakit-sakitan. Jadi kita itu kalau betul-betul mengikuti pola dari agama ini, mengikuti Al-Quran dan petunjuk baginda Nabi SAW, maka harusnya kita menjadi orang yang paling sehat. Sakit pasti ada, karena takdir pasti akan ada sakit, kehendak Allah. Namun sakit-sakit yang ada pun harusnya menjadi sakit-sakit yang atau penyakit yang bukan berkaitan dengan tingkah lakunya kita. Kalau kita lihat zaman sekarang Bapak-Ibu sekalian, hampir sebagian besar penyakit yang ada adalah penyakit yang muncul akibat kelakuannya kita. Contoh mungkin sebelah mungkin penyakit jantung. Penyakit jantung yang kemarin saya sempat ada taklim atau kajian di Padang kemarin. Di sana waktu saya lihat pertanyaannya, sebagian besar pertanyaannya hubungannya sama jantung. Kenapa jantung? Kita tahu sendiri makanannya di sana kayak apa. Semua bersantan. Sayur jarang. Sayur dia makan, cuman sayur nangka itu pun dikasih santan. Buah jarang, air putih jarang, puasa jarang, gerak jarang. Akhirnya apa? Buka pintu penyakit namanya. Dan ngobatinya sebenarnya gampang. Waktu saya bilang sama mereka, beberapa teman-teman dan panitia di sana, saya bilang, apa tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di tempat ini? Waktu saya di sana,
lihat ada satu perusahaan kan, ada semen Padang itu, saya bilang, mereka cerita ke saya gitu. Jadi semen itu kan bahan bakunya kapur ya, batu kapur. Jadi di Sumatera Barat itu ada satu kawasan penuh dengan batu kapur. Dan bahan baku yang lainnya ada tanah liat. Dan situ ada satu kawasan penuh dengan tanah liat. Jadi emang udah siapin Allah di situ sekali. Jadi waktu saya mencoba merenung gitu kan, oh iya, memang di set up sama Allah penduduk negeri ini gitu kan, Sumatera Barat. Saya bilang, memang mungkin doa dari ulama-ulama mereka zaman dulu. Sehingga akhirnya ketemulah batu itu ya. Meskipun yang menemukan waktu itu bukan orang Indonesia, tapi Belanda katanya. Tapi semua udah disiapin sama Allah. Semua sudah disiapkan sama Allah. Dan Masya Allah, tabarakallah-nya apa? Ya itu bisa dinikmati mereka. Dinikmati mereka, dan itu saya bilang ke mereka gini, ini urusan kesejahteraan saja, atau mungkin urusan bangun-membangun dengan semen, saya bilang, itu disiapin sama Allah. Ya, untuk urusan manusianya pasti jauh lebih disiapkan sama Allah. Akhirnya saya coba keliling-keliling gitu kan, di beberapa tempat, ya, dan sebagian besar, Masya Allahnya, tempat-tempat tersebut banyak sekali pohonnya. Pohon apa? Pohon yang buahnya sangat dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pohon yang buahnya sangat dilindungi. Jadi bos sekalian, kalau kita melihat sesuatu ya, ciptaan Allah itu semakin terlindung dia dengan kulit ya, atau dengan cangkangnya, biasanya isinya semakin penting buat kita. Biasanya kayak gitu. Oke. Contoh mungkin yang kita sering makan, durian. Durian tuh penting nggak isinya? Penting? Penting bagi yang suka daging ya. Tapi justru sebenarnya durian itu lebih baik ya kalau Anda makan durian, ya makan dagingnya 1-2 potong, tapi sisanya Anda makan bijinya aja. Direbus ya, jangan makan mentah. Karena yang biji durian itu buat sekalian isinya memang asam amino. Ya, isi dari biji durian itu asam amino, sama kayak beberapa jenis isi ya dari tumbuh-tumbuhan yang lain ya, atau sayur buah yang lain seperti manggis gitu. Itu. Jadi di situ tuh Allah ingin menunjukkan ya bahwa ya manusia itu memang asal dari tanah, dan memang bahan baku yang sering saya sampaikan bahwa bahan baku gen kita itu adalah asam amino. Asam amino itu letaknya di situ, di biji tadi. Ya. Dan itu tidak hanya biji durian, biji manggis, ya, biji duku, biji rambutan, biji cempedak, biji nangka, semua mengandung banyak kebutuhan atau mengandung kebutuhan gizinya manusia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau bikin kedelai itu apa? Tempe ya. Tempe itu kan nggak perlu pakai kedelai terus, gitu kan? Pakai biji manggis juga bisa. Kan yang kita butuhkan di kedelai itu sebenarnya, di tempe itu kan sebenarnya bukan kedelainya aja. Yang kita butuhkan sebenarnya bakterinya, karena tempe itu kan produk probiotik, produk fermentasi gitu kan. Kita butuh fermentasinya untuk memberikan asupan ke badan kita ya, secara kuman yang baik berasal dari tempe tadi, seperti itu.